Selamat malam Pak Arif dan juga teman-teman. Kami dari kelompok 9 PDSB akan menjelaskan mengenai analisis dan juga prediksi harga hotel berdasarkan fasilitas, rating, review, dan juga lokasi hotel tersebut. Di mana pada kelompok kami ada saya, Yoga Arya Bintang Kusuma, ada Farhanur, Hidayatul, Firda, dan juga Naila. Untuk pendahuluan di sini kita menggunakan berbagai macam pendekatan di mana adanya kompetisi industri perhotelan yang semakin meningkat, harga kamar hotel yang dipengaruhi oleh lebih dari sekedar biaya operasional, serta adanya lokasi yang memerlukan yang juga merupakan salah satu penentu dari harga yang paling konsisten di mana para pengguna ini akan melihat lokasi yang strategis yang kemudian akan meningkatkan harga hotel tersebut. Selain itu, adanya sekarang kita masuk ke era digital yang kemudian akan memperkuat pengaruh rating serta ulasan online terhadap harga hotel karena orang akan cenderung melihat dari rating yang ada di sosial media tersebut. Nah, tujuan penelitian kami itu untuk mengeksplorasi dan juga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi harga hotel serta membuat model perkiraan. Serta research questionnya adalah untuk melihat apakah adanya fasilitas tertentu ini berpengaruh terhadap harga hotel, serta melihat pengaruh rating, jumlah ulasan, dan juga lokasi terhadap harga hotel yang ditawarkan, serta melihat bagaimana perkiraan harga hotel baru berdasarkan pola yang ditemukan dari data yang tersedia. Nah, manfaat penelitian ini tuh kita bagi menjadi empat, yaitu bagi pengelola hotel untuk bisa meningkatkan harga kamarnya dan juga berdasarkan rating, serta bagi platform online travel agent seperti Traveloka, Trivago.com, dan juga lain sebagainya untuk bisa meningkatkan akurasi rekomendasi kepada pengguna serta algoritma penentuan harga. Serta bagi konsumen, kita bisa melihat bagaimana ada hotel yang fasilitasnya baik ataupun buruk, dan kita bisa memilih lebih baik lagi ke depannya serta bagi penelitian juga pengembangan model prediksi, di mana penelitian ini bisa menyediakan model awal yang dapat digunakan untuk memprediksi harga hotel di masa depan. Nah, datanya ini kita menggunakan data dari Kaggle dengan 10 variabel bisa dilihat di sebelah kanan yaitu ada tabel operasional variabel penelitian. Untuk metode penelitiannya ini kita menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu untuk menganalisis faktor-faktor untuk melalui harga hotel. Nah, kita menggunakan dua algoritma supervised learning yaitu ada random forest dan juga catboost. Nah, kedua model ini itu menyampaikan hyperparameter tuning dan dievaluasi dengan metrik MAE, MRSE, R-square dan juga MAPE yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya selanjutnya. Selain itu juga, selain supervised, kita juga menggunakan unsupervised learning yaitu dengan clustering untuk bisa mengelompokkan hotel berdasarkan kemiripan karakteristiknya seperti fasilitas, lokasi rating, dan juga reviewnya. Nah, hasil clustering ini itu memberikan segmentasi pasar yang alami sehingga memperkaya analisis prediksi. Oke, next selanjutnya ada explanatory data analysis. Jadi ini dilakukan untuk memahami struktur data, pola utama, dan potensi masalah kualitas data. Dengan fokus utamanya untuk melihat distribusi variabel, korelasi antar variabel, serta keberadaan outlier dan insight untuk menjadi dasar pemilihan fitur dan juga model kelompok kami. Next. Yang pertama yaitu ada statistik deskriptif, di mana dataset kami berisi 3.066 hotel tanpa missing value, sehingga analisis kami bisa dilakukan langsung tanpa integrasi. Nah, berdasarkan hasil tabel statistik deskriptif, itu dari sisi fasilitas ada restoran dan juga bar, yaitu sebagai fasilitas yang paling umum. Sedangkan terdapat fasilitas premium seperti gym, pool, dan swimming. Nah, harga hotel memiliki distribusi yang split karena adanya outlier hotel mahal. Selain itu, distribusi lokasi yang tidak merata serta terdapat lokasi seperti di Scott Hall sebagai lokasi yang paling dominan. Secara keseluruhan, variasi fasilitas, rating, dan juga popularitas dan lokasi menjadi faktor penting yang berpotensi mengubah atau memengaruhi harga hotel. Next. Yang selanjutnya yang kedua itu ada correlation matrix. Jadi hasil korelasi menunjukkan adanya hubungan yang cukup kuat antara fasilitas tertentu dan juga lokasi. Khususnya fasilitas pool dengan nilai korelasi tertinggi yaitu 0,83, bar dan restoran juga cenderung muncul secara bersamaan. Namun terdapat rating dan juga review count yang tidak berkorelasi kuat dengan fasilitas. Nah, secara umum tidak ada korelasi yang terlalu tinggi sehingga resiko multikolonialitas itu akan rendah dan model masih cukup signifikan untuk digunakan. Next. Yang ketiga yaitu ada distribusi data. Yang pertama ada rating versus price. Jadi rating versus price itu memiliki korelasi positif lemah dengan hotel dengan rating tinggi cenderung lebih mahal namun variabilitas harganya masih sangat besar dengan distribusi rating yang agak sulit sekitar negatif 0,99. Dan sedangkan untuk review count versus price yaitu memiliki hubungan positif sangat lemah dengan implikasi hotel dengan lebih banyak ulasan sedikit cenderung lebih mahal namun pengaruhnya kecil dengan distribusi review count-nya itu sekitar 6,85.
Nah, implikasi dari distribusi datanya yaitu perlu ada transformasi log untuk review count agar variabel lebih stabil dan juga efektif digunakan dalam model prediksi price hotel. Next. Dan yang terakhir itu ada visualisasi data. Yang pertama ada price berdasarkan location. Jadi harga hotel antar lokasi memiliki rentang yang cukup bervariasi, namun median banyak kota itu terlihat mirip atau signifikan. Nah, outlier harga tinggi muncul di beberapa lokasi menandakan adanya hotel yang premium. Di beberapa kota seperti Stockholm itu memiliki median harga yang sedikit lebih tinggi, yang berarti lokasi di daerah tersebut memang berpengaruh, tetapi bukan faktor yang paling dominan dalam menentukan price. Next. Dan yang kedua itu ada price berdasarkan fasilitas. Jadi fasilitas itu memiliki pengaruh konsisten terhadap harga hotel. Di mana hotel yang menyediakan bar, gym, internet, pool, restoran itu cenderung memiliki median harga yang lebih tinggi. Fasilitas umum yang sering muncul sehingga fasilitas premium itu lebih jarang tetapi berpengaruh terhadap kenaikan harga. Sehingga keberadaan fasilitas itu bisa dianggap sebagai prediktor yang penting dalam menentukan harga hotel. Next. Nah, kemudian kita akan membahas metode yang digunakan untuk memprediksi harga. Yang pertama itu adalah random forest. Random forest ini menghasilkan prediksi yang cenderung konsisten di seluruh rentang harga dengan pengecualian beberapa outlier. Selisih antara harga prediksi dengan harga aktual secara umum itu relatif kecil hingga sedang. Terdapat perbedaan tendensi overpredict dan underpredict, di mana pada harga hotel rendah, prediksi harga itu cenderung lebih tinggi daripada aslinya, sedangkan pada hotel dengan harga menengah hingga tinggi, prediksi harga cenderung lebih rendah daripada aslinya. Next. Kemudian ada fitur importance random dari random forest dan cat boost. Histogram fitur importance dalam random forest menunjukkan bahwa variabel review count dan rating adalah yang paling penting dalam memprediksi harga hotel. Fasilitas hotel cenderung memiliki importance yang rendah dalam prediksi, dengan gym dan internet memiliki importance yang relatif lebih tinggi dibandingkan fasilitas yang lain. Sedangkan untuk histogram fitur importance dalam cat boost itu menunjukkan hasil yang sama, dengan kesimpulan yang sama pula. Perbedaannya itu hanyalah urutan fasilitas yang lebih penting dalam prediksi. Next. Kemudian kita lanjut ke model kedua yaitu CatBoost. Nah, di sini disediakan dari 5 observasi pertama dan 5 observasi terakhir dan aktual versus prediction price-nya. Nah, CatBoost ini bisa menghasilkan prediksi yang sangat akurat pada rentang harga murah hingga menengah. Namun model bisa menunjukkan kelemahan pada harga ekstrim, yaitu untuk harga yang sangat murah cenderung over prediction dan untuk hotel premium cenderung under prediction. Kemudian bisa dilihat pada grafik titik-titik prediksi mengikuti garis perfect prediction yang cukup rapat pada mayoritas data, namun kemudian mulai menyebar dan menunjukkan kecenderungan under prediction pada hotel dengan harga di atas 60.000. Next slide. Kemudian untuk model evaluation pertama kita menggunakan 4 metrik yaitu MAE, RMSE, R-square, dan MAPE. Nah, di sini kita bisa lihat random forest menunjukkan performa terbaik secara keseluruhan dengan nilai mean absolute error terendah yaitu 3.404 dan MAPE sebesar 39,25% yang merupakan terendah juga. Untuk RMSE dan R-square CatBoost itu memang sedikit lebih tinggi tapi selisihnya sangat kecil dan tidak signifikan. Nah, mengingat MAE dan MAPE lebih mudah diinterpretasikan, maka random forest tetap dipilih sebagai model final. Next slide. Untuk model evaluation kedua, kita bisa melihat grafik actual versus predicted dari RF dan CatBoost dan error distribution comparison-nya. Nah, prediksi random forest yang merupakan titik biru itu cenderung lebih mendekati garis perfect prediction ya, berarti artinya dia lebih akurat dalam memprediksi. Nah, interpretasi ini diperkuat oleh grafik distribusi error di mana random forest yang berwarna biru ini terpusat di sekitar 0 dan memiliki puncak yang lebih tinggi. Sedangkan yang oranye atau CatBoost ini lebih lebih lebar ya. Jadi dia bisa dibilang kinerjanya kurang stabil dibandingkan model random forest. Jadi secara keseluruhan berdasarkan model evaluation ini kedua grafik menunjukkan bahwa random forest memberikan prediksi yang lebih akurat dan konsisten sehingga dapat disimpulkan sebagai model terbaik. Next slide. Oke, berikutnya adalah model supervisor nih. Gimana ya dengan model supervisor ini kita akan membagi sebuah data tersebut menjadi 3 kelompok atau 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok yang terletak di kanan grafik yang dan tersebar berwarna merah. Penyebarannya lebih besar dan melebar, menunjukkan variasi besar dalam kualitas, namun cenderung pada hotel dengan fitur minimal. Posisi PCA ini biasanya terkait dengan hotel low cost atau basic, dengan kombinasi fitur yang sederhana dan dengan fasilitas yang sedikit. Dan yang kedua, mengumpul rapat di tengah adalah grafik yang berwarna hijau. Kelompoknya sangat rapat, menunjukkan hotel yang homogen dalam kualitas dan fasilitas. Posisi ini konsisten dengan hotel kelas menengah dengan layanan yang cukup standar namun tetap stabil. Dan yang ketiga ialah cluster yang berwarna biru.
titik-titik ini berkumpul dan terpisah jauh dari klaster lain. Klaster ini memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Umumnya, hotel premium dengan fasilitas lengkap dan memiliki rating dan ulasan yang juga banyak. Oke, next. Baik, kesimpulan dari penelitian ini tuh menunjukkan bahwa harga kamar hotel ini dipengaruhi adanya kombinasi dari berbagai faktor, terutama adanya popularitas hotel, jumlah ulasan atau review count, dan juga kualitas dari pelayanan hotel tersebut melalui rating yang ada. Nah, Random Forest ini memang terbukti sebagai model prediksi yang terbaik karena memberikan error yang lebih sedikit yang juga lebih rendah dan konsisten dibandingkan dengan CatBoost. Nah, kemudian dari analisis clustering ini juga mengungkapkan adanya tiga dimensi utama hotel, yaitu adanya hotel ekonomis dengan fasilitas minim, hotel menengah dengan fasilitas moderat, serta ada hotel yang premium dengan fasilitas yang lengkap. Saran dari kami untuk penelitian selanjutnya ini bisa memperluas adanya cakupan variabel, kemudian dataset yang digunakan bisa lebih besar dan juga lebih beragam, dan juga akan meningkatkan generalisasi model. Selain itu, model prediksi ini juga bisa dapat dikembangkan ke arah sistem rekomendasi harga dinamis bagi platform online travel agent. Nah, bagi hotel dengan memahami faktor mempengaruhi harga ini dapat merancang strategi investasi fasilitas yang jauh lebih baik bagi pengelolaan layanan hotel tersebut. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun presentasi dan juga analisis paper akhir ini. Demikian presentasi dari kami kelompok 9. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.